Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua ya. Jumpa lagi, kali ini saya mau membagikan sedikit cerita tentang brokoli dan kembang kol. Brokoli dan kembang kol adalah sayuran yang kita sukai atau benci karena nilai gizinya yang tinggi. Brokoli dibudidayakan dan dikonsumsi di banyak negara di seluruh dunia, mulai dari Italia dan Belanda hingga Jepang dan Amerika Serikat. Brokoli merupakan sumber serat, protein, lipid, mineral, dan vitamin yang kaya. Brokoli merupakan tanaman suhu dingin yang dipanen sepanjang tahun, ditanam baik di musim semi maupun musim gugur. Brokoli dan kembang kol merupakan anggota famili Brassicaceae dan Cruciferae yang juga dikenal sebagai famili mustard yang mencakup anggota terkenal lainnya seperti kubis Savoy, kubis Brussels, kubis Cina, rutabaga, sawi hijau, kohlrabi, dan tentu saja mustard. Brokoli yang berasal dari Italia saat ini telah dibudidayakan di seluruh wilayah Mediterania sejak zaman Romawi kuno. Asal-usul kembang kol diyakini berasal dari wilayah Mediterania Timur Laut atau Siprus. Kata brokoli berasal dari kata Italia, broko yang berasal dari kata Latin brocus yang berarti menonjol, merujuk pada kepala brokoli. Dalam bahasa Italia, brokoli adalah kata jamak yang merujuk pada banyaknya tunas dalam bentuk perbungaan tanaman. Kata kembang kol berasal dari kata Latin caulis atau kubis dan flos atau bunga yang mencerminkan keanggotaannya dalam keluarga kubis. Pada abad ke-18, brokoli dan kembang kol diperkenalkan ke Eropa Utara, khususnya Inggris dan Prancis, menjelang awal abad ke-20 karena migrasi besar-besaran orang Eropa dan khususnya Italia, keduanya menjadi semakin populer di Amerika Serikat. Saat ini Amerika Serikat merupakan produsen brokoli dan kembang kol terbesar ketiga di dunia. California merupakan negara bagian brokoli yang memproduksi lebih dari 90% brokoli Amerika. Brokoli dan kembang kol dapat dimakan segar atau diawetkan dalam keadaan beku. Keduanya juga dapat dikonsumsi dalam bentuk olahan seperti bubuk yang dapat digunakan untuk sup dan bahkan kopi. Selama beberapa dekade terakhir, terjadi peningkatan permintaan global terhadap sayuran genus Brassica, yaitu brokoli dan kembang kol, tetapi juga kangkung dan kubis. Menurut Faustat, produsen brokoli dan kembang kol terbesar di dunia adalah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Ini adalah rata-rata pada tahun 1994 hingga tahun 2016. Di Uni Eropa, penanaman utama brokoli dan kembang kol adalah Spanyol, Italia, dan Prancis. Jenis brokoli yang penting termasuk tunas ungu, ungu cape, ungu Sisilia, tunas putih, dan calabrese. Kebanyakan orang menganggap kembang kol berwarna putih, tetapi ada juga varietas yang semakin populer yaitu oranye, hijau, dan ungu. Brokoli dan kembang kol mengalami degradasi sangat cepat dan memiliki masa simpan yang pendek. Itulah sebabnya keduanya biasanya diangkut langsung setelah dipanen. Mengonsumsi kembang kol dan brokoli memiliki banyak manfaat kesehatan karena keduanya merupakan sayuran silangan yang kaya akan banyak zat gizi mikro yang berharga. Jika kita belum menggunakan sayuran ini dalam masakan, sekarang saatnya untuk memulainya. Baik kembang kol maupun brokoli merupakan sayuran yang menyehatkan jantung yang dapat meningkatkan kesehatan kita secara keseluruhan dan mengurangi resiko berbagai penyakit kronis. Kembang kol kaya akan vitamin K yang berperan penting dalam pembekuan darah dan penyembuhan luka. Vitamin ini juga mencegah kalsium mengendap di arteri yang merupakan faktor resiko utama penyakit kardiovaskular. Kembang kol juga mengandung banyak sifat anti peradangan. Peradangan di bagian tubuh manapun merupakan gejala dari banyak penyakit kronis, terutama penyakit jantung. Mengurangi peradangan di pembuluh darah dapat mencegah terbentuknya gumpalan darah yang mengurangi resiko
stroke, dan serangan jantung. Kembang kol sangat rendah kalori. Salah satu faktor resiko terbesar penyakit jantung adalah obesitas. Jadi manajemen berat badan merupakan tindakan pencegahan yang penting. Memasak dengan kembang kol dapat meningkatkan kepadatan makanan kita sekaligus memberikan sedikit kalori. Ini berarti kita dapat makan dalam porsi yang lebih besar tanpa perlu khawatir. Baik kembang kol maupun brokoli mengandung banyak serat yang akan membuat kita kenyang lebih lama. Cobalah menambahkan sayuran ini ke dalam makanan kita untuk membantu menurunkan berat badan. Brokoli juga merupakan sayuran yang baik untuk kesehatan jantung. Brokoli juga mengandung sifat anti peradangan yang mengurangi resiko pembekuan darah dan penumpukan plak. Baik kembang kol maupun brokoli rendah natrium yang dapat meningkatkan tekanan darah dan harus dibatasi. Brokoli juga tinggi kalium, mineral penting lainnya untuk mengatur kadar tekanan darah. Oke lah teman-teman, demikian sedikit cerita saya tentang brokoli dan kembang kol. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.